Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, bihi nasta'inu ala amri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah. Semoga mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat sekarang salam semoga tetap bercurahkan kepada pimpinan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi hujan sebentar untuk mengiringi pengajian ini dan hadir dengan niat ngaji ini mudah-mudahan jadi tazkirah untuk mengingat diri kita selalu mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Dalam situasi apapun kita ini selalu untuk ngaji. Insya Allah dengan berusaha seperti itu, mudah-mudahan kita diraksa oleh Allah itu di akhir hayat nanti menjadi husnul khotimah. Ibu hadirin semua yang saya hormati. Al-ahya manasi alih. Jadi kehidupan itu memang apa saja yang kita lakukan, mati itu tergantung kebiasaan. Meninggal kita itu tergantung kebiasaan. Jangan kebiasaannya itu umpama cari duit terus. Jadi nggak ingat kita itu untuk ngaji, nggak ingat untuk melaksanakan kewajiban Allah. Nah itulah kita ini matinya nanti dimatikan sama Allah itu ketika itu. Nanti tinggal pilih. Karena kemarin belum lama ini ada berita, mungkin ibu kan tahu. Berita bagus, siapa yang tidak menginginkan seperti itu. Jadi ya dulu masih mengujikan di sini dulu. Jadi kemarin kan cerita sama saya ke rumah. Wah, waktu Idul Adha, Idul Fitri. Itu pas kebetulan Allah ini memang ada orang yang membawa kamera waktu sholat Idul Fitri. Kalau nggak Idul Adha. Jadi yang khutbah itu meninggal pas waktu ikut khutbah. Siapa yang nggak ingin Masya Allah itu tuh langsung jelas tuh semua khutbah. Jadi ketika dia khutbah pertama itu langsung khutbah. Yang menggantikan itu ini Mas Muji yang dulu di LP3 yang Cina. Jadi mana di Labuan Yakin. Masya Allah. Dan ibu-ibu juga ada yang selamanya selalu keinginan hidupnya itu untuk beribadah. Ada yang tempat duduknya lagi sholat, ditakdirkan Allah sampai dia lagi sujud itu nggak bisa bangun lagi ada. Masya Allah, ada yang cari duit
cari duit, mau orang banyak atau nggak ingatkan dengan nyawa. Nah, jadi banyak contoh-contoh. Jadi di sini yakin aja kalau masalah itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatur. Ibu hadirin semua yang saya hormati. Jelasnya Allah itu kita diniatkan dari rumah itu pertama dengan melangkahkan kaki dengan kaki kanan itu ya Allah. Tadi niat boten jenengan. Niat ngaji boten dari rumah apa mau ini mau pamer baju sing apik tiap minggu ganti-ganti. Biasanya begitu. Ada banyak yang laporan bapak-bapak itu kalau di sini nggak ada. Kalau sana Pak apa bajuku itu kapan mau ngajinya sergap. Tapi tiap minggu tuh pelanggannya minta ganti terus, ampun gitu. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada. Jadi langkahkan kaki di rumah dengan niat ngaji. Insya Allah dalam satu langkah itu 10 kebaikan. Sayang kalau nggak diambil. Betul. Niat boten tadi. Aku belum yakin kalau niatnya itu mungkin lupa. Jadi sekarang kita pesankan lagi. Sebetulnya ketika kita niat itu jadi amal, ya, niat kita tuh bakal jadi amal semuanya. Kemana saja, cuman kita sering lupa. Karena inamal amalu biniat, setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Jangan mau ke Surya Adi atau mau ke kebun, ya Allah saya berniat untuk zikirnya itu. Untuk mencari ridhomu atau mencari rezeki lewat syariat ini. Jadi untuk bekalnya ibadah itu sudah dicatat jadi pahala. Cuman pahalanya beda-beda. Haji juga begitu niat dari rumah, saya mencari ridho Allah, melaksanakan kewajiban. Kemudian satu lagi menghilangkan kebodohan, 3 langkah kan Bismillah. Ilahi anta maksudi waridho kamat lebih langkah kan. 1 langkah 10 kebaikan. Cuman sering lupa. Yang penting aku ngaji ya. Yang bagus seperti itu lebih utama. Cuman Pak sering lalinya wajar itu. Jadi diusahakan setiap itu kebaikan akan menjadikan kecuali kita berperilaku yang jelek itu nggak boleh. Ibu hadirin semua yang saya hormati. Sekarang ini di mana-mana khusus di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kita tidak dengan adanya dukungan selalu ngaji, sudah saya terangkan beberapa hal. Ya Allah terima kasih. Begitu datang ke sini tuh jangan dikir. Dikir itu bukan arti kata jenengan di sini dikir itu la ilaha illallah saja bukan. Tapi apa? Karena duduk itu di sini ya Allah terima kasih sambil duduk. Bukan yang ngobrol. Merenung ya Allah. Orang ini ada yang lebih muda dari aku udah duluan. Nah deh, sampai dikir aku pengen amal itu lebih banyak. Mungkin orang yang sudah duluan amalnya banyak dikir. Nah, dikirnya di sini apa? Ya Allah, terima kasih engkau telah menjalankan aku ke masjid ini untuk ngaji. Coba jenengan. Kalau nggak dijalankan sama Allah nggak mungkin datang. Hujan begini tadi juga. Ada yang ngaji apa enggak gitu dan tapi subhanallah sudah seperti itu. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya oleh Allah. Insya Allah. Nah ini kadang dengan ada sikap waktu itu Siti Fatimah itu pernah ditanya oleh Rasulullah, Fatimah ada apa ya Rasulullah? Yang masuk surga duluan itu ini ada di sana orang. Jadi Fatimah kan merasa kecil.
Aku kan putri Rasulullah, kenapa aku nggak duluan masuk surga kan? Gitu. Jadi dia terkejut kan. Jadi penasaran, siapa ya Rasulullah yang duluan masuk surga yang dapat? Itu di sana, namanya Muti'ah. Saking penasarannya, Fatimah itu kan pengen tahu apa kelebihannya itu perempuan itu sehingga di hadapan Allah itu dimuliakan Allah itu sangat luar biasa. Jadi depan sana begitu datang di jalan, ini loh alamatnya. Katanya saya mau datang ke rumahmu, ya saudaraku. Oh ya, insya Allah boleh. Nah, tahu ini putri Rasulullah. Jadi begitu masuk mau ke rumah, assalamualaikum, dia bawa Hasan, anak yang kecil. Mas bawa Hasan itu, ada apa? Assalamualaikum, siapa di luar? Saya Fatimah, putri Rasulullah. Oh ya, dengan siapa? Dengan Hasan. Oh, nggak bisa kamu masuk. Mohon maaf nggak masuk, saya tadi nggak izin dengan suami saya. Karena tadi izinnya cuma kamu sendiri. Loh ini kan anak kecil, walaupun anak kecil saya belum izin. Masya Allah. Jadi di situ, nah ini ilmunya kata Fatimah luar biasa. Saya bawa anak saya aja nggak boleh masuk. Ya udah, besok saya ini mau izin dulu pulang. Putri Rasulullah ditolak. Makanya Rasulullah tahu. Malah lupa lagi, malah bawa Hasan Husain dua-duanya. Ya masih ditolak. Akhirnya ya udah besok izin aja saya bawa anak Hasan Husain. Kan udah masuk, assalamualaikum, masuk. Begitu masuk ke dalam itu, karena udah izin sama suaminya, saya bawa anak dua, kemudian saya masuk. Begitu masuk, karena tempat itu bersih, kasurnya bersih, ada cuci tangan. Yang kaget lagi, Siti Fatimah itu ada alat pukul itu. Alat pukul itu. Alat pukul ini ketutup. Ini untuk apa? Ditanya. Untuk apa yang mungkin? Ini kalau saya salah, saya minta dipukul sama suami saya. Waktu kedua, wah ini ilmunya. Kita ini kadang nuntut suami saja, malah ngotot lagi sama suami. Mana itu di sini itu. Kita termasuk apa enggak? Udah disediakan. Kan sekarang ini kadang-kadang tanpa izin suami, udah ngebon duit. La ilaha illallah, umpamanya ada. Kan itu, gimana mau berkah? Sekarang jangankan secara agama, di bank saja. Mau minjam, tanpa izin istri minjam. Nggak ada suami, nggak bisa dicairkan. Maka saya wanti-wanti sekarang ini, ada jin yang sekarang masuk ke sini, sering merayu-rayu, tak usah. Semakin dalam, bukan sedikit, Masya Allah. Saya sampai istighfar. Ada yang datang ke rumah saya, disangkanya saya juga berduit. Ya Alhamdulillah dilihat orang dari jauh. Baru kenal saja sama saya, Pak. Saya punya buang katanya. Minta segitu aja. Masya Allah. Saya kira hutangnya itu bukan sedikit. Sudah tahu di sana itu tidak boleh dilarang oleh Allah. Asukmu su'ul huluki, kesialan itu tergantung kita sendiri. Bila perlu istri itu mas, besok nggak ada garam, nggak ada ini, uangnya kemarin mana? Kalau nggak ada, udah nggak usah belanja. Kalau kita dapat sendiri, ini mas ada uang saya belinya. Ini nggak ngasih suaminya, dia usaha sendiri, minjam lagi akhirnya ya, wah. Akhirnya apa? Setan menggoda, banyak kemana-mana.
makin dalam susah untuk dinetralkan, Masya Allah. Apalagi kalau kita pengen seperti itu, disediakan pukul, untuk jenengan seperti itu. Dipecut. Kalau aku salah, pukul yang kenceng. Wah, siap. Alhamdulillah. Hari ini habis ngaji ini, bawa ini, dia udah alat pukul. Ini, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit ditempa dengan pengajian ini luar biasa. Makanya Siti Khadijah itu setiap bukannya dia berpikir begini, mohon maaf ini, Bu, kalau masalah duit itu sebenarnya udah diatur sama Allah. Jenengan itu yang penting taat aja kepada suami. Insya Allah akan syukur, percaya. Akan syukur. Karena apa? Walaupun jenengan dikejar, wah ini suami ini nggak ada duit. Kadang-kadang ada yang begini, wah aku ini punya suami kamu itu lama-lama aku kere. Sama ini dikit-dikit bawa duit cuma 100, 200. Wah, karena aku masih muda, lebih cantik, aku lari aja. Begitu lari, lebih elek lagi. Nah, karena apa? Itu karena didorong nafsu. Dia tidak tahan ketika dia itu dicoba oleh Allah. Karena yang sama saya itu banyak yang datang. Bah, aku ini gini. Pertama, ini cerita. Tapi gak diceritakan orang. Apa ceritamu? Minta solusi. Solusinya piye? Istri saya ini kan, saya ini sakit, Pak. Selama 7 hari ngurus saya, makan ada apa? Cuman kan nggak ada lebih, nggak bisa jajan, tapi makan alhamdulillah. Ya terus apa? Istriku ngomong, Mas, aku mau bantu sampean. Jadi, iya aku mau kerja. Ya jangan, yang penting sekarang aku nanti udah sembuh, baru nanti kan aku kerja lagi. Enggak, aku bantu jenengan. Insya Allah, Mas. Kata saya tuh nggak boleh. Biarin aja, nanti rezeki itu datang sendiri. Akhirnya apa? Dia nggak diizinin, maksa. Akhirnya gawainya jauhnya nggak begitu jauh sih, mungkin sekitar 3 jam. Lama-kelamaan dia asik, lupa dengan suaminya. Mas, wes laku mau cari dewe, nggak ini. Begitu dia keluar itu laporan, dua-duanya lapor. Terus kemarin itu saya bayangan saya ini kayaknya mau indah kalau keluar dari itu. Rupanya lebih parah. Lebih parah, Masya Allah. Nah ini karena kamu kemarin tidak kuat godaan, tidak kuat ujian ketika dicoba oleh Allah. Hidup itu ujian. Ketika kita sempit dalam keluarga itu, tidak usah keluar dari sana. Yakin aja, banyak baca sholawat kepada Allah. Ya Allah, Engkau ini tidak mungkin menyaksarakan saya. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibadi. Tidak mungkin Allah. Cuma menguji kita. Sampai di mana kekuatan kita. Lebih takwa lagi, lebih mendekatkan kepada Allah. Kalau tahu suaminya itu dapat rezeki mendadak. Min haitsu la yahtasib. Dari mana Mas? Izin dari Allah. Tidak usah dimarah suaminya, datang nggak bawa duit. Nggak usah. Justru mudah-mudahan Mas besok ada rezeki, tidak usah. Bila perlu datang suami itu disambut dengan tatapan yang menyenangkan. Loh, surga loh. Ini datang suami sudah nggak bawa duit, pakaian kita sudah kucing, rambut acak-acakan, keluar lagi dia, balik kanan. Masya Allah. Jadi baca sholawat. Maka apa? Pahala seorang istri itu berapa puluh ribu dengan ketaatan kepada suami itu dicatat oleh Allah. Saya lihat di dalam kitab itu pernah yang seperti ini.
Jadi jenengan belum pernah kan tidak makan 3 hari? Belum kan? Ini ada. Istrinya itu, suaminya tuh gini. Cerita lagi. Cerita berdasarkan hadis. Jadi suatu ketika suaminya tuh mau kerja. Pas mau kerja, di sini nggak ada yang nawari. Datang sini nggak ada yang ngajak. Datang ke rumah, gimana Bu, nggak ada kerjaan. Anaknya 2. 1 hari itu belum dapat beras. 1 hari itu belum dapat beras. Tapi istrinya, saya yakin ya Allah, Engkau tidak pernah menyengsarakan hamba. Ini mungkin ujian kepada saya, tapi tolong ya Allah, berilah saya kekuatan. Seharinya dia keluar lagi. Nggak ada yang nyuruh kerja sedikit pun itu suami. Akhirnya apa? Kedua harinya dia memutuskan kerja di masjid. Saya mau kerja dengan Allah aja kan. Karena apa? Kerjaan mau ngajaknya dapat aja nggak ada. Istrinya terus berdoa. Nggak ada Mas, nggak usah balik mana. Sana aja. Kalau nggak bawa duit kan begitu. Ada yang begitu. Ini nggak Mas. Yang penting engkau diberi kesehatan, alhamdulillah. Pulang dari sana itu, wah kerja. Pas kerja itu, masya Allah ini cerita. Ada kiai ini kan bawa nasi dikasihkan sama dia. Pas dibawa ke rumah nasinya udah basi, dimakan istrinya. Nggak ada marah-marah. Ini saya ada yang ngasih. Oh Mas, terima kasih. Kapan di sini tuh? Udah basi, masya Allah. Dia nurut lagi, ya Allah, berilah saya kekuatan. Pas pagi harinya dia pergi, ini kisah nyata. Pas pergi lagi dia, Mas kerja di mana? Kerja dengan Allah aja. Oh iya, kata istri. Pas pulang itu, dia belum pulang, mikir ya Allah saya yakinlah kepadamu. Malam-malam itu istrinya itu ada yang ngetok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ngantarkan gaji suamimu. Udah simpan aja katanya gitu. Tapi kan kelihatan. Jadi dibagi begini. Pakai apa? Apa itu? Pas dilihat ditinggalkan, dibungkus. Ban dibungkus itu ada emas 5 ini. 5 apa namanya? 5 batang. Masya Allah. Apa ya ini gaji suami saya. Kapan dilihat tuh orangnya tuh hilang. Akhirnya dijual sama dia. Kemudian dijual tuh di masal. Pokoknya apa namanya. Jadi datang suaminya kaget. Dari jauh, kenapa ini? Udah bau-bau masakan yang nikmat kan. Masuk. Subhanallah. Itu saking kuatnya menahan ujian. Jenengan ini ujiannya belum lulus. Udah keburu. Gak tahan gimana. Baru bisul sedikit aja. Aduhnya udah berapa kali. Cobalah luluskan. Luluskan dulu ujiannya. Taat kepada suami jangan ada perubahan. Ini sudah saya itu memberikan solusi semua barang-barang di sini, baik untuk kesehatan dan sebagainya. Kalau ibu-ibu kalau nggak mau gemuk, ada saya kasih tahu gimana biar perutnya nggak ini. Saya udah belajar sekarang. Jangan minum habis makan langsung. Nanti 30 menit baru makan. Tahan nggak? Belum tahan, 10 menit dulu lah. Tunggu dulu 30 jam. 30. Iya. Jadi begitu. Insya Allah itu akan disehatkan sama Allah. Itu yang mengijazahkan Habib Lutfi. Habis makan, jangan minum lagi makan itu. Makan. Habis makan nanti nggak usah minum dulu. Jangan makan jeruk, jangan ini dulu. Nanti 30 menit baru jenengan minum. Insya Allah badan jenengan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
biar dipandang langsing terus kan. Ya. Kadang-kadang kok beda badan saya, beda ya makin tua makin keriput, mana mungkin cantik terus. Iya. Kalau nanti di surga ya berubah, ini nggak ada nenek-nenek di sana. Sholawat ini Bu, kalau kita belajar, coba amalkan ini bareng-bareng. Jangan kalau mau diberkahi tentang masalah rezeki, pagi 10, pada asar 10. Ini dari Habib Umar bin Hafid dari Habib Muhammad untuk mengatasi yang penting. Artinya yang penting masalah kehidupan. Ya, mau nggak diamalkan? Hah? Biar tambah ini kan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. 10 kali. Yang punya hutang lunas. Loh, yakin lu? Insya Allah. Hafal enggak? Kali lagi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Cuma 10 enteng. Rasakan. Sebulan rasakan apa yang dirasakan, apa perut yang gemuk, apa duitnya yang banyak. Ya. Ya tulis. Makanya harus bawa buku. Jadi pas malaikat itu pernah ditanya sama Rasulullah, malaikat, apa yang kamu lakukan selama ini? Hujan turun yang tadi sebanyak itu. Hujan turun yang tadi sebanyak itu. Sekemang jajar seluruh dunia. Kamu hujan turun yang tadi begitu banyak pagi itu. Malaikat itu bisa menghitungnya satu persatu. Ini ditanya Rasulullah. Sedunia bisa menghitungnya. Kita jangankan sedunia, segini aja. Bisa nggak jenengan begitu? Saya bisa, kata malaikat. Apa yang kamu nggak bisa, katanya malaikat? Yang nggak bisa itu apa? Ketika ibu-ibu, bapak-bapak baca sholawat, pahalanya tidak saya tidak bisa menghitungi. Masya Allah. Mudah-mudahan jenengan senang sholawatnya, nanti dicintai oleh Allah, kemudian kita itu nanti dicintai Rasulullah, kemudian mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita ini dicintai oleh Rasulullah, jelas itu nanti surga. Jelas kita itu surga. Kemudian hati-hati ibu-ibu ini, ya termasuk saya sendiri, ada dalam hati ini Bu, sering ada rasa sombong. Sombong inilah yang kita harus hilangkan di dalam jiwa itu. Jiwa kita itu adalah ini al-kibir. Kibir itu merasa bangga diri. Sehingga apa? Ketika ngaji melangkah, kita niatkan kepada Allah. Jangan nyepelekan orang lain.
Yang penting kita ngaji, kita sholat. Orang lain nggak sholat jangan disepelekan. Karena bisa jadi dia nantinya lebih baik dari kita. Karena kita pun bisa sholat itu karena digerakkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, ketika Allah mencoba kita, nah, nih, ketika Allah mencoba kita, setelah kita dicoba oleh Allah, tandanya Allah mencintai kita itu adalah dengan dicoba. Kalau Allah itu masih sayang kepada kita, itu tandanya masih dicoba. Contoh, kita ini diberi sakit, sabar. Contoh, alhamdulillah ya Allah, aku ini baru sakitnya meriang. Orang lain tuh sana baru datang aja ke rumah sakit sudah nyari lagi. Nah, jadi alhamdulillah saya masih diberi ini. Jadi tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah. Paham, Bu? Jadi sedih, bahagia dengan kuncinya syukur. Tapi harus ada perhatian ketika saya ini dicoba bersyukur, ya Allah, terima kasih. Saya ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah, terus kita sana agak meningkat ibadahnya. Jangan tambah Allah dikasih duit banyak. Oh, besok saya mau beli apa? Sedekahnya lupa. Tambah kita lebih sedekah. Mudah-mudahan nanti tambah berkah. Kamu, nah, insya-Allah, Bu, dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang di sana tidak diuji, ada manusia yang tidak diuji. Tandanya orang itu tidak disayang lagi sama Allah. Karena sudah kenyataan yang tidak disayang sama Allah itu banyak tidak diuji. Oh, saya mau sholat nggak pernah, terus ngaji nggak pernah, tapi duitnya banyak. Hati-hati, itu bukannya itu udah gak disayang nih, beda istijab. Itu artinya saya mancing itu, dicoba. Jadi biarin aja. Yang masih dicoba itu sama Allah, sakit maupun sedih, tidak punya uang, itu masih dicoba oleh Allah. Jenengan harus tahan. Kalau jenengan tahan, insya Allah jenengan tambah berkah dalam kehidupan. Itu pesannya itu dalam keluarga, bukan rezekinya tidak berkah, karena banyak seorang istri itu adalah nusuk terhadap suami. Kata suami itu diam di sini, malah meluyur, nggak ngasih tahu. Kapan ditanya saya juga aneh, kadang-kadang, Pak, kemana ibunya? Bu, kemana tadi? Jadi istrinya lari, ya saya nggak ngerti kemana larinya kan. Kapan ditanya, kenapa Bu nggak ngomong, aku lari? Dan seharusnya ngomong, Pak, aku mau ke sana itu. Jadi tahu kan. Sering nggak jenengan macam itu? Iya, Bu kan kemana? Jadi mudah-mudahan itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Setengah 4 sedikit, tapi mudah-mudahan menjadikan kekuatan untuk kita untuk lebih berbuat kebaikan kepada sesama dalam keluarga, kemudian untuk tetangga dan masyarakat. Tanpa ibu-ibu yang berilmu di sini itu, maka akan goyang.